Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, dinyalakan kameranya. Kita akan bahas tema 9 yang terakhir kemarin. Saya buat PR kemarin yang evaluasi. Ambil bukunya ya, Pak. Ya, bentar, saya cari halamannya dulu. Subtema 3 ya, evaluasi subtema 3 itu berada di halaman 102. Ya. Halaman 102. Ini nanti kalau sudah mengerjakan boleh diganti jawabannya kalau ada yang kurang tepat. Terus untuk yang isian saya yang bacakan ya, yang isian jawabannya. Kemudian untuk ABC-nya nanti kayak kemarin kalian yang menjawab. Sebentar ya. Saya mau tanya, sway-nya kemarin sudah bisa dibuka apa belum? Sudah, Pak. Bisa ya? Sudah bisa berarti. Nah, itu nanti ada beberapa yang kurang, saya tambahi hari ini. Terus di setiap mapel nanti ada video pembelajaran ya dari YouTube. Linknya saya masukkan di situ. Nanti kalau ada materi yang kurang jelas, kalian bisa lihat di situ. Saya videonya enggak lama-lama kok. Hanya 5 menit. Tuh, mana kiranya materi yang memang belum bisa dipelajari. Yang susah di materi yang mana itu dipelajari. Saya ambilnya dari buku tema semua. Dari penilaian-penilaian akhir itu. Terus soalnya saya kembangkan sendiri supaya lebih kritis soalnya. Sudah siap? Semuanya halaman 102 sudah dibuka. Sudah halaman 102 sudah dibuka? Sudah Pak belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Terima kasih kalau sudah. Tunggu 3 menit dulu ya. 3 menit. Sebentar, tunggu 3 menit dulu. Nunggu Kevin sekalian. Bentar. Kevin masih belum. Ini salah satu jawabannya ya. Yang gagal kompleks itu bisa memiliki satu atau lebih dari bentar ya. Sambil nunggu Kevin dulu. Coba kalau nilainya di atas 70 angkat tangan. Bentar ya, Kevinnya belum selesai daripada nanti kita tinggal. Kevin, masih lama bukunya dicari? Itu.
Kevin kok belum selesai ambil buku. Will Stella, bisa dinyalakan kameranya? Oke. Kemarin enggak ikut ya, Will Stella ya? Padahal sudah coba itu saya WA apa-apa, langsung ikut. Bentar. Will Stella sudah siap bukunya? Kok lemot. Will Stella, sudah siapkah bukunya? Sudah, Pak. Gabriel, dinyalakan kameranya. Wajahnya lo padahal cakep-cakep. Ya cantik-cantik. Kok ya dimatikan kameranya. Nah, gitu loh. Kevin, sudah siapkah? Kevin. Saya share ya. Saya share screen bentuknya PDF. Jadi nanti kalian bisa lihat. Sudah kelihatan di layar HP-nya? Bisa, Pak. Oke, kita bahas ya. Kita bahas bersama soal nomor 1. Kita bahas bersama soal nomor 1. Saya pakai warna hitam, warna merah aja. Ini ya soal nomor 1 yang A. Paragraf berikut untuk nomor 1 dan 2. Kalau mengerjakan soal, baca perintahnya ini loh. Baca perintahnya ini. Paragraf berikut untuk nomor 1 dan 2. Jangan lupa dibaca perintahnya, jangan hanya mengerjakan, pokoknya tak kerja no ABC-nya enggak. Bacaan perintahnya ini. Yang paling atas pilihlah jawaban yang tepat. Kemudian paragraf berikut untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Nah, ya untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Sudah siap? Reaksi bisa dibacakan? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia di alam. Sumber daya alam banyak bentuknya dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia berdasarkan keterbaruan atau kemampuan untuk diperbarui. Sumber daya alam dapat dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Oke, terima kasih Reksi. Jadi gini, untuk menyelesaikan soal di nomor 1, pahami dulu inti kalimatnya apa. Kira-kira jawaban yang paling tepat menurut kalian apa? A, B, C, atau D? A. A. Kemudian ada lagi selain A yang menurut kalian paling tepat? B. B. Oke. Sudah itu aja jawabannya kira-kira. Saya jelaskan di sini ya. Saya jelaskan. Di paragraf berikut, sumber daya alam, ini ya, sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia di alam.
Sumber daya alam banyak bentuknya dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berdasarkan keterbaruannya, kemampuan untuk diperbarui, sumber daya alam dapat dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Dari kalimat ini, kira-kira ide pokoknya yang mana? Lah, sebuah paragraf itu ada kalimat utama, ya saya tuliskan di sini. Pada sebuah paragraf itu ada namanya kalimat utama, ya, sama kalimat penjelas. Seringkali saya jelaskan ya, kalau kalimat pertama, kalimat utama ya, kalimat utama itu letaknya kalau nggak di awal ya di akhir atau intinya gitu. Itu paling mudahnya. Kemudian sisanya apa? Kalimat penjelas. Ini semua bahas tentang sumber daya alam. Ya, sumber daya alam. Tuh, di sini sumber daya alam dan manfaatnya berdasarkan terbaruannya. Nah, untuk kalimat utamanya itu letaknya di awal. Kenapa kok di awal? Karena yang bawahnya setelah titik ini itu semuanya adalah kalimat penjelas atau penjabaran dari sumber daya alam ini. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia di alam. Itu utamanya. Kemudian dijelaskan lagi, sumber daya alam banyak bentuknya loh, dijelaskan. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kemudian lanjut, nomor 2, saya minta tolong dibacakan soalnya sama Valeri. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah? Kira-kira yang apa? A. Saya jawab yang A. Kemudian kalau Valeri sendiri apa kira-kira? Apa kira-kira? B. B. Ada yang A, ada yang B. Kita bahas bersama. D. D. Oke, saya bahas bersama ya. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf. Isinya apa ini? Ini baca dulu, dibaca kembali. Kemudian yang paling tepat itu kamu baca ABC-nya ini, pilihan gandanya. Mengapa? Mengapa berarti menanyakan alasan. Alasan. Kemudian apa? Kemudian di mana menanyakan tempat. Bagaimana menanyakan keadaan. Nah, kemudian kamu cari yang pertama, mengapa manusia memerlukan sumber daya alam? Mengapa manusia membutuhkan sumber daya alam? Di sini penjelasannya kurang lengkap, bisa memenuhi kebutuhan hidup, tapi masih kurang lengkap. Kemudian apa manfaat sumber daya alam? Nah, manfaatnya ini, loh, bermanfaat. Nah, ada kan kalimatnya di sini bermanfaat. Kemudian kalau C di mana? Tidak ada, menanyakan tempat di sini tidak ada, menanyakan tempat tidak ada. Kemudian yang D, bagaimana pelestariannya? Tidak ada. Jadi yang paling tepat ada kata manfaat. Loh, ini di sini ada kata manfaat sama-sama. Jadi tinggal aja apa manfaat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Tuh bisa diganti. Sama-sama manfaat ya. Sama-sama loh, ada manfaat, di sini ada manfaat. Ini dikasih imbuhan. Yang ini dikasih imbuhan ber, yang ini tidak ada imbuhannya. Tapi itu sama-sama manfaat. Oke, sejauh ini bagaimana? Jelas atau belas? Jelas atau belas? Gak jelas? Gak jelas belas, Pak. Jelas apa gak jelas belas? Bagaimana dari nomor 1 dan 2? Tuh, tidak ada yang respon. Gimana untuk nomor 1 dan 2? Kira-kira ada yang ditanyakan? Tidak. Ya, yakin lo ya. Karena bahasa Indonesia itu meskipun bahasa nasional kita, susah loh. Susah sekali. Dari hasil ujian nasional ya. Dari hasil ujian nasional kelas 6 yang tahun-tahun sebelumnya itu yang paling rendah terdapat di nilai bahasa Indonesia. Nilai matematikanya kemarin yang kelas 6
yang di tahunnya Sedo sama si Pen itu matematikanya ada dapat 100 ujian nasionalnya itu untuk matematika. IPA-nya yang paling tinggi 95 kalau nggak salah. Itu nilai murni loh ya. Kemudian untuk bahasa Indonesia yang paling tinggi itu 80-85. Rata-rata kebanyakan dapatnya 60, 65. Itu susah bahasa Indonesia. Jangan kamu pikir bahasa Indonesia, oh bahasa kita sendiri gampang. Enggak, susah. Karena ini loh, kesulitannya apa? Banyak teks bacaan ini loh. Itu yang membuat malas baca. Itu memang pada kenyataannya gitu. Saking banyaknya teks bacaan, itu yang membuat malas baca akhirnya. Tuh. Jadi budayakan biasa membaca ya, supaya enggak capek baca banyak seperti ini. Oke, nomor berikutnya. Saya minta tolong Devinda. Bacakan wawancaranya juga loh ya. Oke. Kutipan wawancara berikut untuk soal nomor 3 sampai 5. Rani, selamat sore Pak. Ada apa yang sedang Bapak lakukan? Pak Jangjang, selamat sore Rani. Kami sedang memisahkan sampah plastik dan daun kering. Sebentar Devinda, ini buat 2 orang aja, jangan kamu sendiri. Buat 2 orang. Sebentar. Devinda yang jadi Rani, Pak Jajangnya Daniel. Sudah? Siap? Daniel? Raninya Devinda, Pak Jajangnya Daniel. Mulai dari Rani dulu. Selamat sore Pak. Apa yang sedang Bapak lakukan? Selamat sore Rani. Kami sedang memisahkan sampah plastik dan daun kering. Mengapa sampah ini dipisahkan, Pak? Sampah plastik ini akan saya setor ke bank sampah. Daun-daun kering ini akan diolah menjadi kompos. Bapak bisa mengolah sampah menjadi kompos. Iya, Rani. Dengan peralatan sederhana, Bapak bisa mengolah daun kering jadi kompos. Kalau Warni tertarik, ayo ikut ke rumah Bapak. Wah, tentu tertarik, Pak. Ayo, Pak. Saya ingin melihat kompos buatan Pak Jangjang. Oke, terima kasih sudah dibacakan. Sebentar, saya akan jelaskan di sini. Untuk mengetahui ini untuk soal nomor berapa kira-kira? Kutipan wawancaranya untuk soal nomor berapa, Willy Stella? Dari kutipan wawancara itu, kutipan wawancaranya digunakan untuk soal nomor berapa? 3 sampai 5. Oke, 3 sampai 5. 3 sampai 5 ya. Di sini ada nama Rani ya. Rani ini sebagai wawancara apa sebagai narasumber? Wawancara. Narasumbernya siapa? Pak Jangjang. Bukan Pak Janjang ya, Pak Jajang. Raninya itu bertanya tentang apa kira-kira? Sampah plastik. Kemudian Pak Jajangnya menjawabnya bagaimana? Diapakan sama Pak Jajang? Membuat kompos. Membuat kompos. Komposnya berasal dari apa? Daun kering. Oke. Jadi tidak hanya sekedar baca ya. Jadi tidak hanya sekedar baca tapi juga dipahami. Semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau sekedar baca bisa. Tapi untuk pemahaman itu yang paling susah. Oke, soal nomor 3. Saya minta tolong Will Stella dibacakan. Narasumber dalam kutipan wawancara di atas adalah B. Siapa? B. Pak Jangjang. Pak Jajang sebagai narasumber atau yang memberikan informasi ya. Yang memberikan informasi adalah Pak Jajang. Kemudian nomor 4-nya. Nomor 4-nya saya minta tolong Christian dibacakan. Nomor 4 ini. Berdasarkan isi wawancara, tempat penyimpanan sampah plastik adalah
Apa jawabannya? Bank sampah. Bank sampah. Oke, terima kasih. Kita logika aja ya. Penyimpanan tempat penyimpanan sampah plastik. Ini ada di sini loh. Ini loh, mana kita cari. Di sini. Mana. Bapak. Ada di sini tadi kok. Sampah diolah. Plastik ini disetor ke bank sampah. Lah ini loh. Nah, ini loh. Kamu harus tahu di sini. Nah, ada kan jawabannya bank sampah. Nah, ini di sini. Bentar ya. Jadi harus tahu ya, ini bank sampah itu sama seperti ini, bank sampahnya. Nggak mungkin disimpan di tong sampah, plastik sampah, koperasi sampah. Nggak, ya paling tepat bank sampah. Nomor 5, saya minta tolong dibacakan sama bentar, pesertanya ada siapa aja ini. Ciko. Topik kutipan wawancara tersebut adalah B. Apa topiknya kira-kira? Pengolahan sampah plastik dan daun kering. Oke, bagus. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B, pengolahan sampah plastik. Kalau yang A, pengelolaan sampah di kantor. Ini tidak ada kaitannya ya, tidak ada. Zong ini, tidak ada kaitannya. Kemudian yang C, penyimpanan sampah plastik yang aman, tidak ada kaitannya juga. Pengelolaan sampah di rumah Rani juga tidak ada kaitannya. Jadi yang paling tepat adalah ini. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk yang nomor berikutnya ini. Saya hapus ini dulu. Lanjut nomor B ya. B nomor 1. Saya minta tolong dibacakan sama Kevin. Kan ada 2 nama, Rahma sama Pak Arya. Yang jadi Pak Aryanya Kevin. Yang jadi Rahmanya itu adalah mana perempuannya satu lagi? Valeri ya. Yang jadi Rahmanya Valeri, yang jadi Pak Aryanya Kevin. 1, 2, 3, mulai. Apa yang dimaksud dengan lingkungan hidup, Pak? Lingkungan hidup adalah segala sesuai yang terdapat di sekitar manusia yang mengaruh perkembangan manusia. Ada berapa jenis lingkungan hidup, Pak? Jenis lingkungan hidup ada 2, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Maksudnya, Pak? Maksudnya, Pak? Lingkungan biotik adalah makhluk hidup di sekitar kita. Sebaliknya, lingkungan abiotik adalah benda-benda mati yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Terima kasih. Kevin punyanya Rahmah, disikat saja. Jenis lingkungan hidup ada 2, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Maksudnya, Pak, punyanya Rahmah diambil. Wah. Oke, saya jelaskan ya. Ini untuk soal nomor berapa? Kutipan ini? 1 dan 5. 1 sampai 5. Benar. Jadi dibaca ya. Kalau ada soal apapun, dibaca perintahnya, disuruh ngapain. Kemudian Rahma itu sebagai apa? Narasumber apa wawancara? Wawancara. Oke. Narasumbernya? Pak Arya. Oke. Sip, bagus. Dia menjelaskan tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup itu dijelaskan sama Pak Arya, sesuatu yang terdapat di lingkungan sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan manusia. Ya, kalau lingkungannya bersih, bisa dipastikan manusia tersebut juga hidupnya sehat. Ya, kalau lingkungan hidupnya kotor, bisa dipastikan akan mudah sakit. Itu ya, lingkungan hidup. Kemudian dijelaskan lagi, ini yang sering keluar, lingkungan biotik sama lingkungan abiotik. Kamu harus tahu, lingkungan biotik itu makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Contohnya apa? Tanaman. Oke, tanaman. Terus? Manusia.
Oke, terus hewan. Ada 3 ya unsur biotik. Hanya ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Itu unsur yang hidup. Kemudian kalau yang mati, abiotik. Air, udara, matahari, batu, pasir, tanah. Oke, itu ya. Jadi banyak sekali lingkungan abiotik ya. Itu saling berkaitan dengan kebutuhan manusia ya, kebutuhan makhluk hidup maksudnya. Tumbuhan, mereka butuh tanah sama air. Manusia butuh air untuk minum, hewan juga butuh air. Manusia, tumbuhan, dan hewan itu butuh matahari. Karena matahari menghasilkan sumber vitamin apa? Bagi manusia. Vitamin apa matahari? Untuk manusia, jadi vitaminnya D sama K. Untuk kesehatan tulang ya. Jadi berjemurnya pada waktu pagi hari aja, jam 6 sampai jam 8, maksimal jam 9. Jangan dibuat untuk tidur kalau hari libur, apalagi hari Jumat, Sabtu, Minggu. Aku libur, aku mainan di kamar aja. Itu, kamu padahal ini butuh matahari untuk kesehatan tubuh kita, menghindarkan dari segala macam penyakit. Pak, Ya. izin minum. Ya, silakan. Lah, kan butuh air kan? Izin minum, butuh air. Kemudian, tanaman, kira-kira matahari berfungsi sebagai apa? Kalau bagi tanaman, untuk melakukan proses apa? Proses pertumbuhan. Proses apa kira-kira? Proses pertumbuhan, Pak. Proses fotosintesis. Diingat. Proses fotosintesis pada tanaman itu yang dibutuhkan itu ada 3 unsurnya ya. Ada air. Ya, ada air. Ada CO2. Apa itu CO2? Apa itu CO2? Apa itu CO2? Ini pengetahuan IPA loh, di kelas 4 loh, CO2. CO2 itu paling dasarnya itu udara yang kotor atau karbon dioksida. Karbon dioksida. Kamu bernafas, ya kamu menghirup udara itu menghirup O2. Lah ketika kamu menghembuskan nafas kamu, itu mengeluarkan namanya CO2 ini. CO2 itu yang seperti apa sih Pak? Ya udara yang kotor itu loh. Dari proses pembakaran dalam tubuh, dikeluarkan dan menghasilkan CO2. Kemudian dibutuhkan lagi matahari. Ini makanya matahari sangat penting bagi kehidupan yang ada di bumi. Oke, nomor 1. Saya mau yang bacakan itu welcome. Nomor 1. Welcome. Welcome to mobile lesson. Gabriel. Nah, Gabriel nomor 1. Iya. Nomor 1 tolong dibacakan Gabriel. Izin minum. Ya, silakan. Saat ini pemerintah Ini nomor 1 yang ini, nomor 1 yang ini. Nomor 1 yang ini, masih nomor 1 yang ini loh. narasumber dalam kutipan wawancara tersebut adalah Siapa? Pak Arya. Oke, ditulis namanya Pak Arya. Ditulis Pak Arya. Kemudian nomor 2, Akuwati. Egawati. Nomor 2. Wawancara dalam kutipan adalah Rahma. Rahma. Wawancara siapa? Rahma. Rahma. Rahma.
Nomor 3, welcome. Welcome. Nomor 3, welcome. Topik kutipan wawancara tersebut membahas lingkungan biotik dan abiotik. Oke. Jadi kutipannya itu bahas lingkungan biotik dan abiotik. Atau lingkungan yang ada di sekitar kita. Ini ya jawabannya ya. Kalian bisa jawab itu. Kemudian nomor 4. Nomor 4 yang bacakan nomor 4 adalah reksi. Balik lagi ke reksi. Berdasarkan isi kutipan wawancara, lingkungan di sekitar Mempengaruhi apa? lingkungan hidup. Ini loh, mempengaruhi ini loh. Di sini jawabannya mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Perkembangan manusia. Baca lagi, ini ada kata mempengaruhi. Ditulis di situ. Mempengaruhi. Nomor 5. Nomor 5 balik lagi dibacakan Daniel. Menurut informasi narasumber, lingkungan berupa benda-benda mati disebut lingkungan Apa kira-kira? Apa, Daniel? abiotik. Oke, abiotik. Sudah dijelaskan di sini ya, lingkungan abiotik adalah benda-benda mati di sekitar kita. Ini jawabannya, lingkungan abiotik. Tuh. Saya hapus semua. Baik, sekarang yang C ya. Yang C, bahasa Indonesia yang C. Paragrafnya saya minta tolong dibacakan Christian. baca. Christian. Yang ini. Jangan dibuat mainan, speakernya welcome sama Ega. Yang ini. Yang C ini. Siapa Christian? Apakah ide pokok kelas tersebut? Apa ide pokoknya? Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik atau fermentasi dari bahan-bahan organik. Untuk ide pokok yang ada di sini, dibaca dulu. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik. Kandungan utamanya biogas adalah metana dan karbon dioksida. Bahan organik diantaranya kotoran hewan, limbah domestik, dan setiap limbah yang ada yang biodegradable itu. Jadi, ide pokoknya ini adalah ini. Kan ini menjelaskan tentang biogas, kemudian kandungan utamanya. Jadi ide pokoknya adalah kandungan biogas. Itu sudah. Jadi ide pokoknya itu bahan baku dan kandungan biogas. Itu jawabannya ya untuk nomor 1. Untuk nomor 2, saya minta tolong dibacakan kembali lagi ke Kevin. Tentukan kalimat utama paragraf tersebut. Apa kalimat utamanya?
Oke. Bedanya kalimat utama, ini ya, tak jelaskan di sini, ini saya hapus ya. Bedanya kalimat utama sama kalimat, sama ide pokok. Kalau ide pokok itu keseluruhan, intinya dari ini, yang menjelaskan tentang apa. Sedangkan kalimat utama itu letaknya di awal atau di akhir. Jadi kalimat utamanya ini sampai dengan titik ini. Bisa kalian tulis. Itu bedanya. Apa, Devinda? Kalimat utamanya yang saya tanda ini. Biogas sampai organik. Oke, biogas merupakan gas yang dihasilkan sampai organik. Kalian bisa tulis yang ini. Siapa yang bisa buat pertanyaan di nomor 3? Siapa yang bisa buat pertanyaan untuk nomor 3? Kan nomor 3 buatlah pertanyaan berdasarkan isi paragraf. Kira-kira pertanyaan yang seperti apa? Yang sesuai dengan nomor 3. Yang sesuai dengan paragraf itu. Reksi, bisa buat pertanyaan? Welcome. Tidak bisa, Pak. Welcome. Tidak bisa, Pak. Tuh, enggak ada yang bisa buat pertanyaan. Saya tanya deh, kata tanya apa kira-kira? Kalau membuat pertanyaan itu kata tanyanya apa saja? Apa, di mana, mengapa, Bagaimana? Kapan, siapa? mengapa, Terus apa lagi? Kurang 1. Di mana? Di mana sudah? Mengapa? Nah, buatlah pertanyaan menggunakan kata-kata yang sudah saya tuliskan ini, yang terkait dengan ini. Saya tunggu. Bisa pakai apa, bisa pakai di mana, sampai bisa pakai mengapa. Di mana biogas dihasilkan? Saya tulis tetap. Oke, saya tulis ya dulu ya. Menurut Christian, di mana biogas dihasilkan? Oke, ada lagi pertanyaannya? Yang bisa buat pertanyaan? Di mana biogas dihasilkan? kapan biogas dihasilkan? Menurut Kevin, tinggal ganti kapannya aja lah, nggak sama lah intinya biogas dihasilkan. Yang lain, ayo. Buat pertanyaan yang sesuai dengan paragraf tersebut. Saya tunjuk aja kalau gitu semuanya. Yang sudah buat pertanyaan Christian. Berarti saya lemparkan ke Will Stella. Buat pertanyaan, saya tunggu. Sampai bisa. Kalau gitu nanti tak lemparkan lagi. Bagaimana gas dihasilkan? Oke, Kevin sudah buat pertanyaan. Bagaimana gas dapat dihasilkan? Oke, Will Stella masih tetap di kamu. Kevin jadi sudah ya, Kevin ya. Apa Will Stella kira-kira? Mengapa biogas dihasilkan? Oke, pertanyaannya Daniel, mengapa biogas dihasilkan? Siapa yang dihasilkan biogas? Hah? Siapa yang dihasilkan biogas? Gimana Reksi? Siapa yang menghasilkan biogas? Oke, Reksi, siapa yang menghasilkan biogas?
Kapan biogas dihasilkan? Kapan biogas dihasilkan? Ada lagi? Bu Stella, masih saya tunggu yang sudah jawab tadi enggak saya tanya yang belum jawab di sini. Biogas. Welcome apa welcome? Apa arti biogas? Oke, apa arti biogas? Apa yang dihasilkan biogas? Apa yang dihasilkan biogas? Bu Stella sudah. Apa kandungan utama dalam biogas? Oke, bagus. Apa kandungan utama dalam biogas? Yang belum buat pertanyaan, Devinda. Terus Ega. Saya tunggu. Christian, Pak. Belum, Pak. Christian. Siapa? Christian sudah. Sudah Christian tadi. Sudah apa belum tadi? Lupa saya. Perasaan sudah kok. Belum, Pak. Sudah, Tadi Pak. dia nggak ngomong, Pak. Sudah loh, sudah. Oh. Ayo Devinda sama welcome. Sorry, sama siapa Ega? Devinda. Kurang 2. Gimana? Cukup atau mau menambahkan Devinda sama Ega? Saya bahas ya. Nanti berarti gantian Ega sama Devinda yang buat saya. Cukup, Pak. Cukup, saya nggak tahu. Ya, nanti berarti kalau ada pertanyaan lagi Devinda sama Ega duluan. Saya yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu ini. Apa kandungan biogas? Yang kedua ini di mana biogas dihasilkan? Yang ketiga bagaimana gas dapat dihasilkan? Yang berikutnya ini mengapa biogas dihasilkan? Siapa yang menghasilkan biogas? Yang ini kapan biogas dihasilkan? Apa arti biogas? Apa yang dihasilkan biogas? Yang benar-benar sesuai ya. Jawabannya ini pertanyaan ini tidak ada yang salah ya. Pertanyaan ini betul semua, cuma konteksnya sesuai tidak sama ini gitu. Apa kandungan biogas? Kandungan utama dalam biogas adalah metana. Oke, ini tepat. Sesuai dengan ini. Kemudian di mana biogas dihasilkan? Di mana? Di mana? Di sini tidak ada ya. Tidak ada di mananya ya. Tidak ada dibuatnya di mana, tidak ada ya. Loh, tidak ada di sini. Tapi tetap tidak masalah ini. Tidak apa-apa. Cuma belum ada di jawaban yang ada di teks. Tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian yang ini, bagaimana gas dapat dihasilkan? Caranya bagaimana? Ini ya, caranya. Caranya ini bisa juga jawabannya. Bahan-bahan organik diantaranya hewan dan tumbuhan. Oke, tidak apa-apa ini. Kemudian mengapa biogas dihasilkan? Mengapa? Di sini tidak ada alasan mengapa biogas dihasilkan, tidak ada ya. Tapi tidak masalah ini. Bagi saya sudah bagus, sudah buat pertanyaan. Sudah sesuai dengan konsepnya. Kemudian siapa yang menghasilkan biogas? Siapa? Pertanyaan siapa orangnya yang buat biogas? Nama orangnya di sini tidak ada. Tidak ada ya, tidak ada nama orang di sini. Di kalimat ini tidak ada nama orang. Tidak ada. Saya lingkari ya, yang tidak ada ya. Kemudian kapan biogas dihasilkan? Waktu, hari, tempat. Kapan? Menanyakan waktu. Juga tidak ada. Tidak ada ya, hari, tempat, waktu tidak ada. Apa arti biogas? Oke, artinya biogas ini ada jawabannya. Biogas merupakan, itu artinya di sini. Ada. Kemudian apa yang dihasilkan biogas? Yang dihasilkan biogas itu ini. Yang dihasilkan biogas adalah aktivitas anaerobik atau fermentasi. Oke. Jadi yang ada hanya ini ya. 1, 2,
3, 4. Boleh ditulis salah satunya di situ yang saya kasih tanda ini. Kasih tanda ini boleh ditulis. Salah satu aja boleh. Yang masih saya lingkari, jangan putus asa. Waduh, jawaban saya salah. Enggak, ini sudah tepat, cuma enggak ada di sini. Sudah bagus, enggak apa-apa. Itu loh yang saya harapkan ketika kamu buat pertanyaan. Ya bisa gitu loh, kalau dipaksa. Itu ya, bisa ditulis. Kita lanjut di nomor 4 setelah itu. Salah satu aja ditulis, diambil. Sudah? Saya lanjutkan. Devinda. Nomor 4. Kutipan wawancara berikut untuk... Iya, oke. Langsung ini, nomor 4 ini, enggak apa-apa. Apa topik wawancara tersebut? Topiknya apa? Tentang apa kira-kira? Tentang apa ini loh? Bahan bakar minyak. Bumi. Oke, topiknya itu tentang bahan bakar atau tentang sumber daya alam ya. Sumber daya alam berupa bahan bakar minyak bumi. Jadi topiknya tentang minyak bumi ya, tentang minyak bumi. Topiknya tentang minyak bumi. Minyak bumi. Untuk nomor 5, kesimpulannya saya yang akan tulis saja, enggak apa-apa. Ini ya, kesimpulannya. Minyak bumi dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Ini ya, nomor 5, minyak bumi dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Itu adalah kesimpulannya. Minyak bumi dapat sekali ditemukan itu di area Timur Tengah sana. Ada di Arab, ada di Iran, di Irak. Makanya itu diperebutkan oleh negara-negara superpower seperti Amerika, Rusia, dan sebagainya. Itu ya, karena ketika sudah menguasai minyak bumi, dipastikan negara tersebut kaya raya. Karena minyak bumi dibutuhkan oleh masyarakat di dunia. Kita lanjut ya, PPKN. PPKN. Nomor 1, dibacakan Daniel. Saat ini pemerintah menggalakkan pembangunan infrastruktur seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di berbagai daerah. Melalui pembangunan PLTA di berbagai daerah diharapkan dapat meningkatkan pasokan listrik untuk masyarakat berdasarkan informasi tersebut. Fungsi air bagi masyarakat adalah Kira-kira apa jawabannya? Kira-kira apa jawabannya? Fungsi air. Fungsi air. Saat ini pemerintah menggalakkan pembangunan pembangkit listrik tenaga air melalui pembangunan PLTA yang diharapkan meningkatkan pasokan listrik. Fungsi air itu untuk berkaitan tentang apa, Daniel? Berhubungan tentang apa ini yang saya tanda ini? listrik. Lah berarti kira-kira yang jawabannya paling tepat yang mana? A. Energi listrik A. Gitu. Kalau bingung mencari pertanyaan, intinya apa? Oh, ini bacaan ini membahas tentang PLTA. PLTA itu berhubungan dengan listrik. Berarti yang listrik yang mana? Oh, ini berarti yang A. Gitu caranya. Nomor 2. Nomor 2 Ega. Ega.
Nomor 2 ke? Masyarakat terhadap ketersediaan air ditunjukkan oleh Oke, nomor 2, kewajiban masyarakat terhadap ketersediaan air ditunjukkan oleh pernyataan yang mana? D. Kewajiban ya, kewajiban berarti yang harus dilakukan. Petani mengairi sawah menggunakan air, ini haknya mereka, bukan kewajiban. Pak Tio mencuci mobil di halaman rumah, ini juga haknya. Kemudian Sinta memasak menggunakan air bersih, itu juga hak. Berarti yang kewajiban apa? D. Yang B, membuat. Ada kata membuat, itu berarti kewajiban. Biopori itu apa? Biopori itu resapan air. Ya, biopori itu apa? Biopori ya, resapan air. Kemudian nomor 3. Nomor 3 ini lanjut Christian. Chris? Nomor 3, Chris. Pada malam minggu, Alis bersama adik perempuannya menginap di rumah nenek. Saat pagi hari, Alis terbangun dan bergegas keluar rumah. Sementara itu, adik perempuannya masih terlelap di kamar tidur. Saat berada di teras rumah, Alis melihat neneknya sedang menyapu halaman. Tindakan sebaiknya dilakukan oleh Alis adalah Yang apa kira-kira jawabannya? membantu menyapu halaman. A. Membantu menyapu halaman. Oke, betul. Yang A. Ketika ini konteksnya saat Aris terbangun melihat neneknya menyapu ya. Neneknya menyapu halaman sedangkan adiknya tidur. Kalau meminta adiknya menyapu halaman berarti Arisnya duduk-duduk aja kan, jadi pesuruh. Ini kurang tepat. Kalau yang C, memarahi adiknya yang masih terlelap, itu juga kurang tepat. Membiarkan neneknya menyapu halaman juga kurang tepat. Kurang empatinya kurang. Berarti yang tepat adalah yang A. Lanjut nomor 4. Nomor 4, Valeri. Sikap menjunjung persatuan di lingkungan masyarakat ditunjukkan oleh pilihan C. Menjunjung di lingkungan masyarakat. Menyayangi anggota keluarga, ini bukan. Ini di lingkungan keluarga. Yang C, melaksanakan piket di kelas, itu di sekolah. Meminjam pensil kepada teman sebangku, itu juga di sekolah. Berarti yang lingkungan masyarakat, betul, yang A. Ya. Itu ya. Jadi harus tahu lingkungan masyarakat itu di mana, lingkungan sekolah itu apa aja, lingkungan rumah itu apa aja. Tuh. Nomor 5 sekarang welcome. Menggunakan transportasi umum ketika bepergian menuju tindakan mengurangi terjadinya Apa? Si udara. Solusi. Oke. Transportasi umum itu kan mengeluarkan asap. Asap itu hubungannya sama udara. Nggak mungkin motor itu mengeluarkan air. Nggak mungkin pencemaran tanah juga. Nggak mungkin alih fungsi lahan juga. Nggak. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 1. Saya membacakan ini ya. Nomor 1. Membuang sampah di aliran sungai dapat menimbulkan terjadinya banjir. Bagus. Banjir. Oke, banjir ya. Lanjut nomor 2. Dibacakan sama Reksi. Pepohonan memiliki fungsi penting untuk menyimpan Apa? Apa ini? Bacanya Reksi. Air. Nyimpannya itu di akar-akar tanaman itu loh. Tuh. Kemudian nomor 3. Nomor 3 itu sekarang Will Stella.
Berteman tanpa membedakan ciri-ciri fisik mencerminkan pengalaman nilai. Kira-kira apa? Pancasila hafal enggak? Wilstella, Pancasila. Sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Wilstella. Sila ketiga apa, Wilstella? Bunyinya. Persatuan Indonesia. Oke, sila keempat. Ada yang tahu bunyi sila keempat? Sila kedua, Pak. Sila keempat bunyinya apa? 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permasyarakatan bermasyarakat. Oke, sila kelima bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagus. Itu ya, kalian harus juga hafal. Jangan sampai enggak tahu, enggak hafal. Sila keempat itu apa? Sila ketiga apa? Jadi yang berteman tanpa membedakan ciri fisik itu nilai per satuan. Ini kaitannya dengan sila ketiga. Nilai persatuan. Jadi kaitannya dengan sila ketiga. Nomor 4, Ciko. Seorang yang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam akan mendapatkan titik-titik sesuai urutan yang berlaku. Kalau melakukan kesalahan berarti diapakan? Kena apa? Kalau kalian melakukan kesalahan diapakan sama? Dihukum. Berarti jawabannya hukum. Hukuman. Tuh. Hukuman ya, nomor 4 ini hukuman. Nomor 5, lanjut sama Kevin. Membawa kantong belanja dari rumah seketika berbelanja. Kevin enggak ada, Kevin keluar. Nomor 5, Devinda. Membawa kantong belanja dari rumah ketika berbelanja di pasar menunjukkan sikap apa? Ada yang tahu? Nomor 5 itu peduli lingkungan. Sikapnya peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Itu ya. Kemudian langsung ini ya. Untuk yang C ini langsung saya bantu jawab. Biar tidak menghabiskan waktu, biar cepat juga. Nomor 1 tolong ditulis ya. Nomor 1 jawabannya. Jelaskan keterkaitan kondisi penduduk pada gambar tersebut. Nomor 1. Terjadi kepadatan penduduk. Ya, jadi terjadi kepadatan penduduk sehingga terjadi alih fungsi lahan yang sebelumnya itu sawah, yang sebelumnya itu hutan atau apa itu diratakan, dijadikan gedung-gedung ataupun perumahan. Itu ya. Kemudian nomor 2 ya. Tuliskan 3 contoh sikap persatuan dan kesatuan. Gotong royong. Kemudian tidak membedakan teman.
Tuh nomor 2 ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3 saya tulis di sini ya, nomor 3. Mengapa setiap pekerjaan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena untuk memenuhi kebutuhan ya. Nomor 3. Kemudian nomor 4. Mengapa masyarakat dilarang melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam? Karena dapat merusak lingkungan. Itu ya nomor 4. Nomor 5. Ya, tuh untuk PPKN. Gimana? Sudah selesai ditulis? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, saya tunggu ya. Belum, belum. Belum, Pak. Ada siapa Boris? Sudah, Pak. Kalau sudah, untuk IPA Belum, Pak. sama Belum. IPS dan SBDP-nya itu bisa dilanjutkan, diselesaikan ya di rumah masing-masing. Besok pembahasannya ya saya bahas melalui luring. Kalian bisa lihat dicocokkan melalui video itu jawabannya. Kiranya seperti itu untuk pembelajaran hari ini ya. Kalau sudah nanti bisa tutup dengan doa. Sudah Devinda? Ciko, bisa dipimpin doa Ciko? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar kami. Haleluya, amin. Oke, terima kasih ya. Sampai jumpa dan selamat pagi. Ya, Devinda jangan lock out dulu. Devinda jangan lock out dulu. Yang lainnya boleh.